warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nala Aunaroba, mahasiswi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya, program studi pendidikan Islam. Oke, di sini saya akan mengulas sedikit mengenai Islam dan studi-studi agama. Yang hal ini saya ulas dari buku Studi Islam Kontemporer, Perspektif Insider dan Outsider, karangan Dr. Muhammad Arfan Muammar dan kawan-kawan. Oke, dalam buku ini terdapat beberapa bab yang tentunya sangat menarik untuk dibaca. Tapi di sini saya akan membahas bab yang kedua, yakni mengenai Islam dan studi-studi agama. Ada beberapa subbab dalam bab yang kedua ini. Yang pertama yaitu Islam dan studi-studi agama, telaah atas buku Approach to Islam in Religious Studies karya Richard C. Martin. Yang kedua, Approach to Islam in Religious Studies, kontribusi Charles C. Adams dalam studi Islam. Yang ketiga, Religious Studies, Perspektif Insider dan Outsider, membaca gagasan Kimnot. Lanjut saja langsung kita pada materi yang pertama, yaitu Islam dan studi-studi agama, telaah atas buku Approach to Islam in Religious Studies karya Richard C. Martin. Yang pertama kita membahas mengenai riwayat hidup C. Martin dan dasar penulisan buku, kenapa beliau menulis buku ini. Richard C. Martin adalah seorang intelektual barat yang sangat gigih dalam upaya pendekatan agama Islam dalam berbagai disiplin keilmuan. Beliau tertarik pada disiplin Islamic Studies, perbandingan agama, dan konflik. Lalu kenapa beliau menuliskan buku ini? Dasar penulisan buku ini adalah Martin merasa bahwa Islam harus mendapatkan perhatian yang lebih dalam studi agama dibandingkan dengan saat beliau menulis tersebut. Lalu, terdapat beberapa akar dalam disiplin tradisional. Yang pertama, tradisi kemanusiaan, disiplin teologi, sains sosial, dan studi kawasan. Lalu pada abad ke-20, Amerika ini lebih kondusif dalam mempelajari agama lebih dalam. Jadi hal itu yang membangun semangat Richard C. Martin untuk menjadikan dasar penulisan buku ini. Selanjutnya, studi Islam dan sejarah agama. Pada pertengahan tahun 1960, terdapat arah hubungan antara ahli Islam dan ahli sejarah. Apa saja? Yang pertama, fakta ahli agama memberikan sedikit data dan kontribusi terhadap Islam. Jadi, ahli agama pada saat itu hanya memberikan sedikit informasi mengenai Islam, sehingga orang-orang yang tertarik untuk menggali Islam itu tidak mendapatkan informasi yang lebih, hanya sebatas tahu saja, tidak ada pengertian lebih dalam. Lalu yang kedua, tema besar yang mendominasi pada dekade akhir kurang memberi pencerahan. Jadi, tema-tema yang diangkat itu hanya tema-tema yang standar. Metode yang digunakan Richard C. Martin untuk studi Islam ada metode hermeneutika, fenomenologi, sosiologi, dan antropologi. Lalu, buku yang disusun Richard C. Martin ini dapat dipandang sebagai ikhtiar awal dalam Islamic Studies sebagai sebuah disiplin. Karena terdapat 3 kriteria yang dituliskan Martin dalam bukunya. Yang pertama, subject matter, yaitu study text. Study text ini membahas mengenai studi Quran, studi hadis, yang itu mengenai Al-Quran dan hadis. Lalu yang kedua, studi praktik, dan yang ketiga, realitas sosial. Lalu kriteria yang kedua, pada metodologi. Martin mengusulkan perpaduan antara metode dalam Islamic Studies konvensional dengan karakter deskriptif historis. Apa karakter deskriptif historis itu? Yang tadi sudah saya sebutkan. Ada hermeneutika, fenomenologi, antropologi, dan sosiologi. Jadi dengan metode yang konvensional itu tidak dibuang, tapi hasil dari metode konvensional ini dibangun lagi sebagai akar dalam membangun karakter deskriptif historis gitu. Lalu kriteria yang ketiga, Islamic Studies tidak hanya dipelajari oleh muslim tetapi juga non-muslim, di mana muslim ini dinamakan sebagai insider dan non-muslim dinamakan sebagai outsider dalam istilah Richard C. Martin. Nah, kita beralih pada subbab kedua. Ada Approach to Islam in Religious Studies, kontribusi Charles C. Adams dalam studi Islam. Ini yang pertama kita membahas terminologi agama menurut
Charles J. Adams. Agama adalah permasalahan yang sangat kompleks dan kontroversial karena dalam mengartikannya terdapat banyak pendapat. Jadi ketika orang-orang ini mengartikan agama itu banyak pengertian-pengertian, sehingga di sini terdapat permasalahan, terdapat kontroversi dalam mengartikan agama tersebut. Nah, dalam studi agama ini menurut Charles J. Adams setidaknya terdapat dua aspek yang dipenuhi. Kedua aspek tersebut dikategorikan sebagai inward experience dan outward experience. Apa itu inward experience? Inward experience yang dimaksudkan Charles J. Adams adalah faith, yaitu keyakinan, di mana keyakinan ini tidak terkatakan dan menjadi dimensi pribadi kehidupan keagamaan. Lalu outward experience yang dimaksud oleh Charles J. Adams adalah tradition. Bagaimana tradisi ini berkembang, bagaimana kebiasaan beragama pada masyarakat itu berkembang. Selanjutnya, pendekatan dalam kajian Islam. Di sini ada menggunakan dua disiplin dalam kajian Islam, yakni sejarah agama dan studi Islam sebagai kerangka teoritis dan atau kerangka pikir yang berguna untuk menganalisis lebih dalam pada tradisi Islam. Nah, pendekatan yang dipakai oleh Charles J. Adams yaitu normatif dan deskriptif, di mana pendekatan normatif ini dikelompokkan menjadi tiga hal. Yang pertama, pendekatan misionaris tradisional. Apa pendekatan misionaris tradisional ini? Yaitu dengan cara mendekati misionaris gereja. Itu. Yang kedua, pendekatan apologetis. Nah, pendekatan apologetis ini sempat mengalami kegagalan. Kenapa? Karena pendekatan apologetis ini hanya untuk menunjukkan bagaimana diri, bagaimana Islam, bagaimana membuat Islam ini dipandang lebih baik, bagaimana membungkus Islam agar terlihat lebih baik, tapi tidak untuk kajian keilmuan. Jadi pendekatan apologetis ini sempat mengalami kegagalan. Lalu yang ketiga, pendekatan simpatik. Pendekatan simpatik ini bagaimana kita memahami orang yang berkeyakinan lain dengan agama Islam, tapi bukan untuk membuat mereka masuk ke dalam agama Islam, membuat mereka tertarik dengan agama Islam, tapi kita pendekatannya dengan cara kita memahami keyakinan mereka. Lalu pendekatan yang kedua yaitu pendekatan deskriptif. Ini juga bisa dilaksanakan dalam tiga hal, sama dengan pendekatan normatif. Yang pertama, pendekatan fisiologi dan sejarah. Yang kedua, pendekatan ilmu-ilmu sosial. Yang ketiga, pendekatan fenomenologi. Nah, lalu kontribusi Charles J. Adams dalam kajian Islam itu apa sih? Nah, ini saya menyimpulkan ada tiga kontribusi. Yang pertama, berpendapat bahwa metodologi ilmu sosial dapat diterapkan pada ilmu keislaman. Bukan hanya metodologinya saja, tapi juga bisa kaidah dan sudut pandang. Lalu yang kedua, pemetaan dan pemaparan yang jelas dengan pendekatan normatif dan deskriptif yang diikuti dengan uraian terhadap masing-masing pendekatan. Lalu yang ketiga, Adams ini merekomendasikan 6 bidang yang harus diperhatikan. Ada studi Quran, sejarah teologi Islam, studi Sufi, studi Syiah, studi agama rakyat di kalangan umat Islam, dan yang terakhir, kajian tentang sejarah agama yang muncul. Lalu kita langsung lanjut ke bab yang ketiga. Subbab yang ketiga, Religious Studies Perspektif Insider Outsider, membaca gagasan Kim Knott. Kegelisahan akademik. Nah, ini kegelisahan akademik dari Kim Knott. Kim Knott merasakan kegelisahan akademik ada 3. Yang pertama, sulit membuat garis demarkasi yang jelas antara wilayah agama dan tidak. Lalu yang kedua, persoalan yang sangat rumit ketika ada yang memahami agama antara sebagai tradisi atau sebagai keimanan. Lalu yang ketiga, terjadinya stagnasi metode dan pendekatan di kalangan akademisi maupun praktisi ketika mempelajari studi agama. Jadi metode-metode yang digunakan oleh praktisi ketika mempelajari studi agama itu tetap saja. Dari situ makanya stagnan dalam mempelajari agama. Lalu, dalam hal insider dan outsider, Kim Knott menyatakan bahwa pengalaman keagamaan yang ada dalam diri insider ini ditampilkan, sehingga outsider dapat merespons pengalaman keagamaan tersebut dengan mempertimbangkan batas-batas objektivitas dan subjektivitas. Lalu, yang kedua,
Nut membagi konsepsi peran dalam pengembangan interkoneksi sosial keagamaan ini dalam 4 elemen. Yang pertama, participant. Yang kedua, peneliti sebagai participant. Yang ketiga, participant as peneliti. Dan peneliti murni untuk yang keempat. Terakhir, kajian Islam dari para outsider memberikan kontribusi berupa gagasan-gagasan besar ilmiah sehingga memicu gerakan intelektual dalam peradaban Islam. Bagaimana kok bisa seperti itu? Yaitu dengan cara berpikir kritis. Intelektual muslim mengetahui problem yang sedang dihadapi sembari mengusulkan berbagai pemecahan yang harus dilakukan. Itu yang dilakukan oleh outsider. Nah, itu saja mengenai Islam dan studi-studi agama dalam buku Studi Islam Kontemporer, Perspektif Insider dan Outsider. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.